Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan juga solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga secara online. Nggak apa-apa ya, meskipun secara online, tapi harapannya tetap bisa belajar, tetap bisa dapat ilmu ya. Juga tetap harus semangat dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah pada pertemuan ketiga ini Ibu pengen menunjukkan kalian tentang video di sini. Coba diperhatikan videonya. Kira-kira tanaman apakah yang ada di dalam video ini? Kira-kira ada yang tahu? Tanaman ini biasanya ditemukan di sekitar rumah kalian. Ayo coba, kira-kira apa ya? Tanaman ini adalah tanaman bougainville. Lalu kenapa kok tanamannya ada yang warna putih, ada yang warna merah, dan juga ada yang warna ungu? Kira-kira ada yang tahu alasannya kenapa? Alasannya adalah terjadinya keanekaragaman gen gitu. Jadi ada yang merah, putih, dan ungu itu karena ada perbedaan genetik ya. Maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati makhluk hidup. Pada pembahasan keanekaragaman hayati makhluk hidup itu ada 6 pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada pengertian keanekaragaman hayati, kemudian tingkat keanekaragaman hayati mulai dari gen, spesies, ekosistem. Ada tipe ekosistem, perairan darat dan laut. Ada keanekaragaman hayati Indonesia, persebaran flora dan juga fauna di Indonesia. Ada juga manfaatnya dan ada juga upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati. Yang utama, kita tentunya harus kenalan dulu dengan apa itu keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati itu terdiri dari 2 kata, ada keanekaragaman dan hayati. Keanekaragaman sendiri itu adalah artinya variasi atau macam-macam. Kalau hayati itu adalah makhluk hidup. Lalu kalau digabungkan bagaimana? Kalau digabungkan berarti keseluruhan variasi pada makhluk hidup. Baik itu terjadi karena perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan juga lain-lain. Yang kedua, tingkat keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3. Ada keanekaragaman gen, ada keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen itu adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, itu disebabkan karena adanya variasi gen, macam-macam gen, atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup gitu ya, terjadi pada satu spesies yang sama. Contohnya itu di sini ada jeruk ya, keanekaragaman jeruk. Jeruk di sini ada jeruk nipis, ada jeruk lemon, ada jeruk manis, ada jeruk mandarin purut. Nah, jeruknya itu kan ada yang warna hijau, kuning, terus orange, terus ada yang dalamnya merah. Nah, itu kan menunjukkan bahwa adanya variasi gen gitu. Yang selanjutnya itu contohnya ada keanekaragaman gen pada belimbing. Nah, itu juga sama. Ada belimbing wulan, terus ada belimbing demak, madu, dan lain-lain. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan keanekaragaman gen pada organisme dalam satu spesies. Disebutnya itu varietas atau ras gitu. Misalkan contoh lain apa, Bu?
Contoh lain misalkan manusia ya, yang dekat dengan kita. Manusia itu kan beda-beda. Ada yang kulitnya warnanya putih, bersih, ada yang kulitnya kuning langsat, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang rambutnya warnanya hitam, ada yang pirang, ada yang putih ya. Kalau albino itu putih. Nah, itu kan menunjukkan adanya variasi gen. Nah, walaupun kita satu jenis sama gitu, tiap orang itu pasti memiliki karakter yang beda-beda. Nah, karakter yang beda-beda itulah yang dinamakan keanekaragaman gen. Lanjut ke keanekaragaman spesies. Yang kedua ya, berarti di sini kalau keanekaragaman spesies itu adalah perbedaan yang ditemukan itu pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat gitu ya. Ditemukannya itu pada komunitas atau kelompok. Komunitas itu kan kelompok ya, macam-macam kelompok gitu. Itu pada berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama gitu. Genus atau famili yang sama. Misalkan di sini pada contohnya genus Panthera. Genus itu nama awalnya ya, nama depannya. Misalkan Panthera tigris, harimau misalkan ya. Genusnya berarti apa? Panthera. Spesiesnya berarti apa? Tigris. Nah, contohnya kenapa di sini kok keanekaragaman spesies pada Panthera? Misalkan yang A itu gambar apa? Gambar harimau. Nama latinnya apa? Panthera tigris. Kemudian yang B, macan tutul, nama latinnya apa? Panthera pardus. Yang C, jaguar yaitu. Hampir mirip, cuman jaguar itu bedanya agak lonjong wajahnya itu. Itu Panthera onca. Terus singa itu Panthera leo. Nah, yang dimaksud keanekaragaman spesies itu bagaimana, Bu? Yang dimaksud itu adalah terletak pada kesamaan genus atau nama depan ilmiahnya kalau mau ngingetnya itu ya. Tuh, tapi familinya juga bisa sama. Misalkan contoh kayak palem, kelapa itu masuk dalam famili Araceae atau genus Araceae. Ketiga, ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem itu terbentuk karena berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies yang lain. Itu. Nah, akibat dari adanya perbedaan letak geografis itu menyebabkan beberapa perbedaan iklim ya. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan misalkan temperatur, intensitas cahaya, terus lamanya penyinaran. Itu menyebabkan perbedaan pula jenis-jenis flora dan fauna yang hidup di suatu daerah. Misalkan di ekosistem hutan berdaun jarum gitu kan, ada ekosistem lumut, ada ekosistem padang rumput, kemudian ada ekosistem hutan hujan tropis, ada padang pasir dan pantai. Nah, dari contoh-contoh ini kan tidak mungkin sama ya, antara intensitas cahayanya, temperaturnya juga tidak sama. Akhirnya apa? Akhirnya flora dan fauna yang ada di suatu daerah itu kan menyesuaikan dengan lingkungannya. Tidak mungkin ada beruang di gurun. Gak pernah kan menemui beruang itu di gurun, gak mungkin. Kalau beruang pastinya di tundra, daerah yang dingin gitu kan. Nah, sama seperti itulah diibaratkan keanekaragaman ekosistemnya. Lalu dari yang sudah kita pelajari tentang keanekaragaman ekosistem, nah keanekaragamannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem perairan dan ada ekosistem darat ya, air dan darat. Perbedaannya apa? Jelas, kalau perairan tentunya
Komponen abiotiknya itu sebagian besar itu terdiri atas air. Kalau ekosistem darat tentunya dia didominasi oleh bioma atau dipengaruhi oleh iklim dan letak geografisnya. Pada ekosistem perairan itu juga dibagi menjadi dua. Ada ekosistem air tawar dan air laut. Nah, kita lihat ini perbedaan dari keduanya itu apa? Perbedaan keduanya kita baca satu persatu. Ya, yang pertama di sini di air tawar ya. Kalau air tawar itu memiliki kadar garam yang rendah. Kalau di air laut itu kadar garamnya tinggi. Terus kemudian kalau di air tawar dipengaruhi oleh iklim, kalau di air laut itu tidak dipengaruhi oleh iklim gitu. Kemudian di air tawar itu penetrasi atau masuknya cahaya itu masih kurang gitu. Tapi beda dengan air laut. Air laut itu memiliki variasi suhu di permukaan dengan kedalaman laut. Kalau dia nanti di permukaan itu cenderung kena sinar matahari ya, lebih kena sinar matahari. Itu dia cenderung mungkin akan lebih normal untuk manusia ya, atau lebih hangat gitu. Kalau semakin dalam maka akan semakin dingin gitu, karena terhindar dari cahaya matahari. Pada ekosistem perairan itu juga dibagi menjadi dua. Ada ekosistem air tawar dan air laut. Nah, kita lihat ini perbedaan dari keduanya itu apa? Perbedaan keduanya kita baca satu persatu. Ya, yang pertama di sini di air tawar ya. Kalau air tawar itu memiliki kadar garam yang rendah. Kalau di air laut itu kadar garamnya tinggi. Terus kemudian kalau di air tawar dipengaruhi oleh iklim, kalau di air laut itu tidak dipengaruhi oleh iklim gitu. Kemudian di air tawar itu penetrasi atau masuknya cahaya itu masih kurang gitu. Tapi beda dengan air laut. Air laut itu memiliki variasi suhu di permukaan dengan kedalaman laut. Kalau dia nanti di permukaan itu cenderung kena sinar matahari ya, lebih kena sinar matahari. Itu dia cenderung mungkin akan lebih normal untuk manusia ya, atau lebih hangat gitu. Kalau semakin dalam maka akan semakin dingin gitu, karena terhindar dari cahaya matahari. Nah, dari tadi sudah membahas tentang keadaan di air tawar ya. Sekarang kita bahas di macam-macam keadaan air laut. Kalau air laut itu ada laut dalam, terus ada terumbu karangnya, ada pantai batu, ada pantai pasir gitu. Sampai sini paham ya? Lanjut ya, makhluk hidup atau komponen biotik dalam ekosistem perairan itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada plankton. Di sini tentunya udah nggak asing ya kalau plankton, dengar kata plankton. Kalau misalkan nonton film SpongeBob itu pasti nggak asing dengan plankton. Nah, plankton itu apa? Plankton itu adalah organisme perairan yang bergeraknya itu pasif gitu. Contohnya itu ada fitoplankton dan zooplankton. Terus ada nekton. Nekton itu organisme perairan yang geraknya itu aktif. Contohnya ikan hiu, ikan yang di laut, dan juga kata itu juga. Terus ada newston. Newston itu organisme yang mengapung di permukaan air. Contohnya itu serangga atau juga teratai. Terus ada bentos. Nah, bentos itu adalah organisme yang berada di dasar perairan. Kalau di dasar itu contohnya ada udang, kepiting, cacing, itu bisa ditemui di daerah dasar perairan. Terus ada yang terakhir itu perifiton. Nah, perifiton itu organisme yang melekat pada organisme lain. Contohnya itu ganggang, siput. Siput kan bisa menempel-nempel di punggung temannya, ya kan? Kalau ganggang juga begitu, menempel gitu, melekat.
Nah, tadi udah bahas tentang ekosistem air. Selanjutnya, kita juga kenalan sama apa aja yang ada di dalam ekosistem darat. Yang pertama, ada savana. Nah, savana itu padang rumput yang diselingi pohon-pohon. Itu dijumpai pada daerah yang beriklim tropis. Tapi di daerah savana ini pohonnya itu cuma sedikit atau jarang gitu. Terus ada gurun. Nah, kalau gurun ini gambarnya udah ngetara atau kelihatan ya. Tentunya padang yang sangat luas dan juga tandus. Sangat jarang sekali hujan turun di daerah gurun gitu ya. Terus seperti di Mesir itu kan daerah yang panas atau luas ya, tandus gitu. Terus ada taiga. Nah, taiga di sini itu terdapat di antara daerah yang memiliki iklim tropis dan juga kutub. Itu biasanya dipenuhi dengan tumbuhan yang berbentuk jarum gitu. Selanjutnya ada hutan hujan tropis. Kalau hutan hujan tropis itu punya iklim tropis dengan keanekaragaman yang sangat tinggi. Kita juga bisa menjumpai berbagai jenis flora dan fauna, tumbuhan dan hewan itu di daerah hutan hujan tropis itu karena dia iklimnya itu adalah iklim tropis gitu. Kemudian ada padang rumput. Nah, kalau padang rumput ini curah hujannya tinggi ya termasuk. Nah, di sini rumput itu tumbuh subur tanpa adanya pohon gitu ya. Kalau padang rumput itu didominasi hewan-hewan yang suka makan rumput. Seperti domba itu suka makan rumput ya. Terus ada hutan gugur. Hutan gugur itu ada 4 musim. Ada musim panas, semi, gugur, dan dingin. Biasanya itu daun-daun dari tumbuhannya itu identik warnanya kuning kemerahan. Yang terakhir ada tundra. Tundra itu berada di wilayah yang sangat rendah temperaturnya atau dingin. Nah, dari gambarnya aja udah kelihatan ya kalau itu adalah daerah yang dingin. Biasanya itu hampir 9 bulan itu musimnya dingin terus di sana. Jadi identiknya dia di sana adalah musim yang dingin selama 9 bulan kira-kira. Sudah bahas tentang keanekaragaman, kenalan dengan keanekaragaman, tentunya ada kenalan juga dengan negara kita sendiri ya, Indonesia. Nah, Indonesia itu negara yang kaya akan biodiversitas. Oleh karena itu, flora dan juga fauna di Indonesia itu juga beragam, bermacam-macam gitu. Nah, Bu, apa sih flora dan fauna itu? Bedanya flora dan fauna itu apa? Flora itu seluruh jenis tumbuhan. Kalau flora itu tumbuhan, ingatnya itu ya, di suatu daerah tertentu. Kalau misalkan fauna itu berarti seluruh jenis hewan. Ingatnya kalau flora itu tumbuhan, fauna itu hewan gitu. Tuh, ingatnya itu aja. Nah, flora dan fauna di Indonesia itu tentunya persebarannya juga berbeda-beda, bermacam-macam, tergantung dari lingkungan wilayah gitu di sekitarnya. Nah, secara umum keberadaan flora dan fauna di Indonesia itu dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan dari letak geografis flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, ketiga bagian itu dipisahkan oleh garis yang namanya garis Wallace dan juga garis Weber. Akhirnya dipisahkan oleh garis itu membentuk 3 jenis tipe, yaitu ada tipe Asiatis, ada tipe Australian dan Australis.
Yang pertama tipe asiatis. Nah, tipenya ini di bagian barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, flora faunanya itu hampir sama dengan yang ditemukan di Asia gitu. Contoh flora yang ditemukan itu heterogen seperti tanaman lumut, tanaman paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Itu bisa ditemukan di tipe asiatis. Kalau hewan endemiknya, faunanya itu seperti badak bercula satu, terus harimau Sumatera, orang hutan, kera gibbon, tapir, harimau loreng, terus ikan pesut, dan lain-lain ya tentunya. Kalau tanaman heterogennya itu tanaman flora endemiknya itu contohnya Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Terus di sini saya contohkan juga harimau ya. Tadi udah disebutkan. Harimau itu masuk di tipe asiatis, harimau Sumatera ya, Panthera tigris. Itu masuk tipe asiatis. Selanjutnya yang kedua, ada tipe peralihan. Nah, di wilayah Indonesia itu di bagian tengah ya kalau tipe peralihan. Di bagian tengah itu meliputi apa? Meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Nah, karena dia di peralihan itu kan tengah-tengahnya ya, maka itu terdapat kolaborasi antara tipe asiatis dan tipe australis gitu. Kalau tipe asiatis itu kita ketemu dengan kera, kalau tipe australis itu ketemu dengan kuskus. Nah, kalau faunanya itu kera sama kuskus gitu. Terus kalau floranya apa Bu? Floranya itu dominasi di rempah-rempah gitu. Contohnya pala, cengkeh, cendana, dan lain-lain. Nah, kalau hewan endemiknya itu kayak komodo, anoa, babi rusa, terus burung maleo itu juga bisa. Nah, ini contohnya ini, misalkan si Zygium aromatica itu adalah cengkeh, terus Bulbalus quarlesi itu contohnya adalah anoa. Ketiga, itu ada tipe australis. Nah, tipe australis ini wilayah Indonesianya itu pada bagian timur, meliputi daerah Papua, Maluku, dan sekitarnya. Karakteristik dari flora dan faunanya itu apa? Karakteristiknya itu di benua Australia. Contohnya pada flora atau tumbuhannya itu pohon rasa mala, eukaliptus, dan malwa. Terus ada fauna endemiknya itu apa? Contohnya ada burung cendrawasih, burung kasuari, terus nuri sayap hitam, dan kanguru pohon. Kalau di sini contohnya Causarius. Nah, itu kausari ya. Ada Eoskyanogenia. Nah, itu contoh dari tipe australis. Selanjutnya yang keempat, ada manfaat dari keanekaragaman hayati. Tentunya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan adanya berbagai macam tumbuhan, tanaman, hewan. Itu gunanya apa? Gunanya untuk kita sendiri sebagai makhluk hidup gitu. Betapa besarnya manfaat dari keanekaragaman hayati, manfaat yang telah Allah ciptakan dari tumbuhan dan tanaman yang hidup gitu. Seperti yang pertama, ada sebagai sumber pangan. Tentu sekali ini sangat urgent sekali atau sangat kita ketahui sekali bahwa tanaman dan hewan itu jadi sumber pangan bagi kita gitu. Contohnya apa? Ada padi, ada ubi jalar, singkong, dan jagung. Kalau hewan contohnya ada kepiting, kerang gitu. Jangan gagal fokus sama gambarnya ya di sini ya. Lanjut, yang kedua itu ada sebagai sumber kosmetik gitu. Tanaman juga bisa dijadikan sebagai sumber kosmetik gitu. Contohnya pada bengkoang gitu. Bengkoang
merek Purbasari. Ini enggak iklan merek ya. Ini contoh saja. Contohnya misalkan bengkoang itu di merek Purbasari itu dijadikan lulur bengkoang. Gunanya apa? Untuk mencerahkan kulit, menghaluskan kulit gitu. Terus ada aloe vera atau lidah buaya. Gunanya apa? Bisa untuk pelumas atau penghitam rambut. Kalau di sini iklan produknya itu ada Nature Public. Gunanya juga bisa menghaluskan kulit atau melembabkan kulit wajah gitu. Terus ada tanaman melati. Tanaman melati gunanya untuk apa? Untuk parfum atau wangian gitu. Misalkan selain melati apa? Banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai wewangian. Manfaat yang keempat itu adalah sebagai alat sandang. Nah, contohnya pada tanaman itu ada kapas dan juga sisal. Kalau sisal itu yang bagian nomor 2 dari gambar sebelah kiri. Kalau yang paling kiri itu kapas, yang kedua itu adalah sisal. Itu gunanya untuk bahan kain. Kain yang kita pakai itu bisa dari kapas dan tanaman sisal. Terus kalau hewan tentunya udah nggak asing sama ulat sutra ya. Ulat sutra itu untuk membuat kain sutra gitu. Kalau misalkan kulit sapi juga bisa digunakan sebagai jaket. Lanjut yang kelima itu ada sebagai sumber papan. Nah, contohnya pada tanaman. Kayu jati itu bisa dibuat untuk jendela, pintu, alas atap rumah, dan lain-lain. Nah, coba kalian perhatikan, kalau pintu rumah kalian, atap rumah kalian, sama jendela, kira-kira terbuat dari apa? Rata-rata pasti terbuat dari kayu. Nah, itu juga manfaat dari adanya keanekaragaman hayati. Nah, adanya keanekaragaman hayati yang tumbuh itu bisa menghilang gitu. Karena apa? Karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Misalkan ada eksploitasi tanaman dan juga hewan. Misalkan menebang tanaman secara liar atau memburu hewan-hewan secara liar gitu, yang dilindungi, misalkan hewan yang dilindungi secara diburu terus dijual hanya untuk kepentingan pribadi, itu juga akan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati gitu. Terus bisa juga dari pencemaran tanah, air, dan udara. Misalkan saja contoh yang terdekat itu pembuangan sampah secara sembarangan. Itu juga akibatnya mencemari tanah gitu. Kalau sudah mencemari tanah, airnya pun juga akan tercemar gitu. Terus airnya tercemar, udaranya juga bisa, misalkan banyak penggunaan motor atau penggunaan truk, itu kan akibatnya membuat polusi di udara. Nah, itu juga bisa menyebabkan pencemaran udara. Terus ada juga itu perubahan lingkungan akibat dari rumah kaca. Kalau rumah kaca itu kan biasanya sekarang kan udah banyak sekali rumah yang menggunakan kaca. Nah, cahaya matahari yang masuk ke bumi melalui atmosfer itu kalau misalkan kena rumah kaca itu kan dia akan dipantulkan ke atmosfer. Nah, tapi kalau dari akibat rumah kaca itu cahaya mataharinya tidak tembus lagi ke atmosfer, tidak kembali lagi ke atmosfer, tapi mantul lagi ke bumi. Akhirnya timbullah itu pemanasan global atau global warming itu akibat dari adanya efek rumah kaca. Nah, kalau kita sudah tahu akan hilangnya keanekaragaman hayati apabila tidak terjaga, maka kita juga perlu yang namanya melakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.
Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan misalkan menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan, terus mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Mulai dari hal kecil saja, misalkan membuang sampah pada tempatnya. Hal kecil yang kita lakukan itu juga akan memberikan dampak yang besar gitu. Kalau misalkan per orang itu sadar akan bahayanya membuang sampah sembarangan, itu kalau diterapkan tentunya juga akan menimbulkan efek yang besar atau yang bermanfaat bagi lingkungan atau sekitar gitu ya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Nah, kira-kira dari pembahasan materi di sini tadi ada nggak kira-kira ada yang dibingungkan atau ada yang ingin disampaikan? Boleh ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa absensi silahkan ketik nama dan kelas kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.